Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini ya saya akan sharing yang mengenai ini menjaga keseimbangan ya, apa ya, mensinkronisasikan ya, atau maksudnya menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam. Itu sebenarnya saling terkait ya, saling berpengaruh antara satu sama yang lain, karena memang ini untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Keberlangsungan ya, ya memang seperti itu. Jadi manusia itu juga uh, diciptakan dari 4 unsur alam, 4 anasir alam ya, yang kemarin udah sering kita bahas ya, dari air, api, udara, dan ini tanah. Nah seperti itu ya. Nah, jadi karena manusia itu diciptakan ya dari 4 anasir unsur alam ya. Kayak di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan ya, manusia hidup itu karena Nur Muhammad. Kalau nggak ada Nur Muhammad itu nggak hidup. Dan Nur Muhammad itu ada yang batin ya, ada yang dohir. Nah, yang batin kan tidak terlihat. Yang dohir itu terbagi lagi menjadi 4 anasir alam, yaitu dari air, dari api, dari udara, dan dari tanah ya. Itu manusia mempunyai unsur itu. Nah, makanya ada film kartun ya, itu anak-anak ya yang menceritakan tentang Avatar ya. Jadi kehebatan 4 unsur alam itu ya, kalau digabung jadi satu itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, seperti itu ya. Ada kekuatan air, kekuatan api, kekuatan bumi. Ya itu memang sebenarnya kita, para leluhur kita itu sudah mengenal itu dan sudah paham ya. Karena manusia itu diciptakan dari 4 unsur alam tadi, merupakan bagian dari alam. Makanya harus ada keseimbangan antara manusia dengan alam. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau kita memahami ya, memahami para leluhur kita, simbah-simbah atau nenek moyang kita dulu ya, di dalam khasanah ilmu leluhur ya, itu alam itu diciptakan lebih dulu daripada manusia, ya kan? Jadi atau mungkin di dalam, iya iya sama juga ya, ajaran leluhur sama ajaran Islam ya memang hampir sama ya, kalau kita ini satu-satu ya, kita kupas ya. Jadi ini pemahaman mengenai kita sebagai manusia dengan alam semesta ya. Alam semesta kayak misal gunung, hutan, danau, sungai, itu kita adalah suatu kesatuan yang utuh. Nah, manusia itu merupakan bagian dari alam semesta. Nah, karena manusia dari penciptaan terdiri dari 4 unsur alam. Dari yang dohir itu ya, Nur Muhammad yang dohir itu kan terbagi menjadi 4 bagian unsur alam. Itu yang membentuk kita manusia secara materi, secara dohirnya, secara fisiknya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi karena kalau di dalam Islam itu kan ada namanya ya, kalau ini ya, ini memang ya nggak semua orang bisa ini ya, harus hati-hati ya. Jadi kitab suci ya, kitab suci itu ada 2 jenis sebenarnya, yaitu kitab suci yang kering dan kitab yang basah, atau eh, kita menyebutnya dengan kitab teles ya, kitab teles ya. Di dalam pemahaman Islam itu juga ada, tapi ya memang nggak semua orang mempelajarinya ya. Jadi ini juga harus punya fondasi yang kuat. Jadi kalau kita salah pemahaman nanti juga akan repot juga. Nah, seperti itu, karena itu sangat riskan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam pemahaman Islam itu kan ada kitab kering dan kitab teles. Kitab suci yang tertulis ya, kitab suci yang tertulis yaitu berupa Al-Qur'an, berupa ya kitab-kitab suci ya. Allah kan memberikan atau menurunkan kitab suci itu kan banyak di alam semesta ya. Itu banyak. Nah, dari semua banyak kitab suci di alam semesta ini,
Nah, diringkeslah menjadi 104 kitab suci. Nah, dalam 104 kitab suci itu teringkes lagi menjadi 4 kitab suci, yaitu Injil ya, Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Dari 4 kitab suci itu teringkes lagi menjadi satu kitab suci, yaitu berupa Al-Quran. Jadi kalau misal kita belajar Injil kan itu biasanya mengenai perjanjian-perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru gitu kan. Nah, kalau kita belajar ilmu Zabur itu kan mengenai keindahan-keindahan kayak gitu. Biasanya ya, mengisahkan tentang keindahan-keindahan kalau Zabur. Kalau Taurat itu ada ini maaf ya, ini kan kita nggak bahas semuanya isi Taurat, hanya sebagian aja, maksudnya secara garis besarnya. Taurat itu isinya mengenai kalau zaman dulu itu kan ada zamannya apa namanya eh, mu, kalau Nabi kan mukjizat ya, mukjizat para wali karomah. Atau di dalam kitab Taurat itu juga ada, mungkin orang Barat itu mengatakan dengan apa ya namanya ya, iya, mengatakan dengan sihir-sihir. Nah, seperti itu sihir. Tapi itu bukan sihir. Sihir itu kan bagi orang yang tidak bertuhan, dia mengatakan itu sihir. Namanya Nabi Nabi Muhammad juga dikatakan oleh orang kafir, Nabi Muhammad itu ahli ahli sihir ya, bisa menyihir Nabi Musa, nabi-nabi itu banyak diklaim sebagai ini ahli sihir, menyihir kayak gitu, penyihir. Nah, seperti itu kan. Itu kan dari pendapatnya orang kafir. Tapi kalau dari uh, ilmu Islam sendiri itu bukan sihir, tapi itu merupakan ini ya, keyakinan, karena itu ada juga ya di dalam ilmu tasawuf. Jadi keyakinan kita memikirkan apa, kalau kita keyakinannya udah apa ya, hakul yakin ya, kayak misal nih kita menghadapi suatu masalah, kita bisa, saya pasti bisa melakukan ini, saya bisa menyelesaikan ini. Nah, itu menggunakan hakul yakin. Hakul yakinnya para ulama, para aulia, para kekasih Tuhan, para iya yang di dalam kolbunya itu ada nama Tuhan, Tuhan ya, nama Allah. Nah, itu kan apa yang diucapkan, dipikirkan, dirasa itu kan jadi kenyataan. Nah, itu sama orang kafir atau sama dunia barat, orang-orang barat, orang kafir, nih, Nasrani, terus Protestan, Katolik, atau yang lain-lain lah. Itu disebut dengan sihir. Padahal itu enggak, kalau di dalam Islam itu juga ada ilmunya. Kayak keyakinan itu juga ada tingkatan-tingkatannya, ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, kalau bagi hakul yakin itu biasanya orang-orang yang dia sudah paham ya mengenai hakul yakin. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, apa yang dituju itu akan kemungkinan besar jadi kenyataan. Karena sudah apa ya, melalui proses tersendiri lah ya, kalau diceritakan kan panjang ya. Makanya ada orang yang doanya mustajab dan ada orang yang doanya tidak mustajab, yaitu berbeda. Karena isinya pun berbeda. Nah, cara mengisi supaya sesuatu wadah itu ada isinya, itu kan ada tata caranya tersendiri. Nah, seperti itu. Jadi itu ya sedikit mengenai Taurat ya. Jadi ya, tapi sekarang sudah jarang yang mempelajari itu ya, jarang dibahas juga di dalam Al-Quran, karena bagi orang ilmu seperti itu kalau dipegang sama orang yang tidak beriman ya, dan itu banyak dipelajari oleh orang-orang di luar Islam, akhirnya berubahlah jadi ilmu sihir, padahal sebenarnya nggak seperti itu ya. Nah, itu Taurat ya, sebagai ini ya, sekelumit ya mengenai isi Taurat. Nah, yang selanjutnya itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan apa ya, gabungan apa ringkasan dari 4 kitab suci itu. Jadi di situ ilmu, ya maaf ya, ilmu kesaktian ada juga, ilmu rezeki ada juga, ya kan, ilmu mengenai ibadah fikih ada juga, ilmu pengobatan ada di dalam Al-Quran kalau kita mau mengupasnya ya. Jadi ilmu-ilmu kesaktian, kekebalan, terus ilmu rezeki, ilmu jodoh, itu ada semua
Bahkan Al-Quran itu merupakan sumber dari segala ilmu. Bahkan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu awal mulanya kehidupannya. Kehidupan itu berasal dari air, dari air. Itu ada di dalam Al-Quran. Ada. Pusat ilmu kedokteran itu ada kalau kita mau belajar lebih dalam sebenarnya. Ya, tapi ya ditafsirkan ya, jangan hanya diterjemahkan karena nanti berbeda. Nah, seperti jadi kitab suci yang tertulis itu eh ini yaitu yang ditulis lah, yang dicetak seperti itu ya. Nah, jadi ada kitab suci yang itu terhampar, ya kan, yaitu yang berupa alam semesta. Nah, jadi kalau kita mempelajari kitab suci yang tertulis kan kita dengan membaca, kita menerjemahkan, kita apa namanya, mentafsirkan, itu cara pengaplikasiannya dipakai. Al-Quran itu untuk dipakai, nggak hanya untuk dibaca saja ya. Cara pengaplikasiannya dalam diri kita, kehidupan kita. Nah, ya kan seperti itu. Tapi kalau kita mempelajari kitab basah, ya itu ini nggak semua orang itu bisa memahaminya kayak gitu. Nggak semua orang itu bisa membacanya. Kitab basah atau kitab teles atau kitab alam semesta yang terhampar ya. Karena sebelum manusia dilahirkan itu alam sudah ada duluan, jadi lebih lebih suci. Bahkan mungkin lebih suci dari manusia. Kalau manusia juga punya banyak salah, dosa, keliru gitu kan. Nah, jadi alam semesta itu lebih suci. Makanya kalau dalam hasanah ilmu leluhur, nenek moyang kita dulu ya, simbah-simbah kita, itu sering memberikan apa ya namanya, menghormati alam semesta. Jadi karena manusia itu dia merupakan bagian dari alam, dan juga alam semesta itu diciptakan duluan dari manusia. Jadi alam semesta itu merupakan saudara tua. Jadi simbah-simbah kita dulu sering ya memberikan ini, maaf ya mungkin sebagian orang ya, karena di Jawa kan itu penuh dengan apa, tradisi, budaya dan tradisi. Tapi sebenarnya budaya dan tradisi itu bagus kalau kita memahaminya dari sisi positifnya ya. Karena mungkin ya sebagian orang ada yang mengatakan musyrik, syirik atau apalah, apa namanya, anu ya bermacam-macam lah seperti itu. Karena mereka nggak paham, nggak ngerti, dan nggak tahu sejarahnya itu bagaimana. Tapi kalau kita memahami benar, ya memang itu bagus. Kenapa? Karena alam semesta itu merupakan, dianggaplah karena tercipta duluan dan lebih suci dari manusia, itu kita menghargai sebagai saudara tua kita. Nah, jadi saudara tua. Jadi kita menghormatinya, kita menghargainya, kita menjaga kelestarian alam. Kenapa? Karena kalau alam rusak, itu juga nanti berpengaruh dengan kehidupan manusia. Alamnya nggak sehat. Kayak misalnya contoh, kalau manusia zaman dulu kan nggak terlalu berambisi untuk materi ya, bukan materialistis, tapi mencari jalan kehidupan yang sejati, mempelajari hidup yang sejati gitu, bukan hidup yang selalu memperkaya diri sendiri dengan uang dan materi sehingga menguras sumber daya alam yang ada untuk kekayaannya sendiri. Nah, seperti itu kalau manusia zaman sekarang kan seperti itu. Jadi mengeksploitasi alam gitu, mengeksploitasi. Jadi apa sumber daya alam yang ada di situ dieksploitasi lah, apa namanya, diambil kayak nikel. Ini maaf ya, kita nggak ini ya, nggak ada hubungannya dengan ini tertentu, nggak ada maksud apa-apa ya dengan hal yang lain. Hanya sekedar sharing aja. Ya nanti dipotong-potong, jadi nanti repot kita ya ininya. Nah, jadi itu. Jadi kalau manusia dalam sekarang itu ambisinya itu terlalu besar, terlalu serakah lah untuk sehingga mengeksploitasi alam ya. Hutan itu kan merupakan paru-paru dunia, paru-paru kita juga. Kalau hutan kita sehat, kebun kita sehat, hutan kita sehat, maka itu kan mengeluarkan O2. Manusia itu membutuhkan oksigen, ya kan?
kalau hutannya rusak, hutannya ditebangi, dibakar, dibabat habis, digunduli, jadi perumahan, jadi area perkantoran, jadi apa, dieksploitasi. Nah, itu nanti efeknya akan pengaruh ke kesehatan manusia juga, kehidupan manusia. Makanya bumi itu akan murka. Nah, bumi itu juga bisa ngomong. Bumi itu juga bisa mengeluarkan suara, bisa marah juga. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau manusia zaman sekarang itu kebanyakan terlalu ambisi terhadap materialistis. Jadi mengeruk sumber daya alam yang berlimpah itu dieksploitasi lah untuk kekayaan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan ini keseimbangan alam. Karena alam yang tidak seimbang itu berefek kurang bagus, berefek negatif terhadap kehidupan manusia. Manusia akan kekurangan oksigen. Kalau hutannya digunduli, hutannya dibabat habis, hutannya dirubah jadi perumahan, jadi area perkantoran, dari pertambangan. Nah, itu kan akan kehidupan kelestarian kebutuhan kita sebagai manusia yang membutuhkan oksigen kan itu akan berpengaruh, berefek. Nah, kalau oksigennya bermasalah, alam kita bermasalah, maka hidup manusia pun kurang sehat. Seperti itu. Jadi kalau manusia zaman sekarang ya seperti itu, mengeksploitasi alam, mengambil manfaat yang maksimal untuk kekayaan dirinya sendiri, itu kan terlalu egois. Tapi kalau manusia zaman dulu, nenek moyang kita, simbah-simbah kita nggak seperti itu. Ya memang Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi nggak terlalu ambisi untuk mengeksploitasi alam. Justru simbah-simbah kita dulu menghargai alam itu sebagai saudara kandung, saudara tua. Nah, jadi dikasih, ya dibersihin, dirawat di rumah, dijaga, dikasih doa, sedekah. Ada tradisi di Jogja itu sedekah bumi gitu kan. Jadi supaya terjaga kelestarian alam, dihindarkan dari bencana. Bukan kita menyembah dengan sedekah bumi itu, kita menyembah bumi, musyrik, kafir, itu enggak. Ya orang yang bilang seperti itu karena mereka nggak paham, nggak ngerti, dan nggak tahu sejarahnya. Jadi main pukul aja seperti itu. Nah, itu nggak seperti itu. Karena alam semesta itu merupakan saudara tua kita yang harus kita hormati, yang kita harus hargai, kita jaga, ya kan, kita rawat. Kalau alam alam kita itu lestari, bagus, nah itu juga nanti akan kehidupan kita juga akan sehat. Tapi kalau alam kita dirusak, babat hutan dibabat habis, digunduli, dijadikan apalah bermacam-macam proyek, nah nanti ya efeknya kehidupan manusia akan terganggu. Nah, kehidupan ekosistem yang ada di hutan itu pun akan terganggu. Kayak ular-ular, ular akhirnya pada masuklah ke perumahan mengganggu warga. Nah, itu karena ekosistemnya mereka terganggu, dan juga keseimbangan kehidupan kita juga akan terganggu. Karena alam itu merupakan rumah kita. Ya, kalau rumah kita sehat, hidup kita akan sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menghargai karena alam itu kan merupakan saudara tua kita. Kayak gitu. Jadi beda ya pemahaman kayak zaman sekarang. Nah, alam itu juga mempunyai roh. Ya, ini memang kita harus pelan-pelan yang mempelajari ini. Alam itu mempunyai roh. Karena ada di dalam Islam juga kan diceritakan juga kalau seorang muslim yang soleh ya, terutama ulama aulia meninggal, itu bumi menangis. Kayak gitu. Langit itu akan tersenyum senang karena makhluk orang yang soleh itu yang dicintai oleh Allah akan naik ke langit rohnya. Bumi menangis. Itu di dalam Islam kan ada, kalau orang-orang yang soleh, kiai, ulama, aulia gitu kan, ustadz yang dia banyak berjasa untuk membentuk umat Islam. Nah, itu kan kalau meninggal, bumi ini sebenarnya menangis. Jadi bumi itu juga mempunyai roh, bisa marah, bisa murka, bisa
emosi, bisa apa kalau kita nggak menjaganya dengan baik ya seperti itu ya. Jadi ya memang harus ada keseimbangan ini ya antara manusia dan alam. Makanya di dalam ajaran leluhur kita harus mensinkronisasikan energi karena alam itu juga mempunyai energi yang kuat untuk kesehatan kita juga. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin hidup sehat ya harus menyeimbangkan lah kehidupan kita, baik yang ada di dalam diri kita ataupun yang ada di luar diri kita. Jadi nggak ini ya, harus seimbang lah seperti itu. Nah, terus nanti tadi kan di dalam Islam kan juga dijelaskan bahwa bumi itu sebenarnya menangis jika ada eh, hambanya yang ahli ibadah yang soleh, ulama, aulia itu meninggal. Itu bumi menangis bisa. Jadi bumi itu bisa mempunyai roh. Ya, jangankan bumi ya. Pohon-pohon semua benda mati yang kita sebut benda mati itu juga mempunyai roh. Itu juga ada energinya. Ya, kayak uang itu juga ada rohnya juga. Ada rohnya juga dari uang itu karena sesuatu itu bisa membuat senang dan membuat susah, bisa membuat bahagia dan bisa menjerumuskan, itu uang. Nah, seperti itu ya, itu ada rohnya juga. Segala sesuatu kalau di dalam ilmu fisika ya, di dalam ilmu fisika itu kan ada ini apa namanya, semua benda itu mempunyai energi, baik benda mati ataupun benda hidup. Dan makanya dalam dalam simba-simba kita ya, para leluhur itu menghargai kayak benda-benda mati, kayak keramat gaman gitu kan, dikasih nama lah itu uh, untuk jadi itu untuk ini menghargai mereka seperti itu ya. Kita jadi untuk menghargai mereka, jadi kita nggak uh, apa orang benda mati pun itu ada energinya, itu dalam ilmu fisika seperti itu. Jadi ada energi apa kayak kita kan di ilmu bela diri juga ada yang mengajarkan pengenalan energi ya melalui telapak tangan. Itu setiap benda itu mempunyai energi, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Ada rohnya. Nah, seperti itu. Di dalam Islam juga ada bahwa sebenarnya malaikat-malaikat berzikir kepada Allah, pohon-pohon, rumput-rumput yang rumput-rumput yang ada, yang hidup, tumbuh-tumbuhan itu semuanya berzikir menyebut nama Allah. Jadi dalam Al-Quran berarti kan mereka kan hidup nggak mati, menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Seperti begitu pun dengan bumi. Makanya kalau manusia itu dulu sebelum Nabi Adam diciptakan kan iblis komplain ya. Iblis itu komplain. Kenapa ya Allah engkau menciptakan manusia sedangkan manusia itu jahat, sebagai perusak di bumi, merusak alam semesta. Ya kan pernah ya kalau kita mempelajari sejarah ya, iblis itu komplain kenapa menciptakan manusia, bahkan manusia itu jahat dan merusak alam semesta. Ya karena sebelum Nabi Adam diciptakan itu kan sebenarnya sudah ada manusia, cuman kan Allah menutup sejarah itu. Jadi yang diceritakan dari Nabi Adam ke sini seperti itu ya. Nah, jadi itulah manusia karena terlalu ambisi sehingga merusak alam semesta, dan bumi pun alam semesta itu murka dan marah, akhirnya terjadilah banyak bencana-bencana kayak banjir ya, kayak tanah longsor, gunung meletus. Itu karena ulah dari manusianya itu sendiri karena kurang menghargai alam kayak gitu. Jadi terlalu ambisi dan terlalu mengeksploitasi alam itu sebagai untuk tujuan kekayaan dirinya sendiri kayak gitu, nggak menjaga kelestarian alam. Jadi kalau simbah-simbah kita dulu kan sangat berhati-hati sekali dengan alam ya, kita nggak terlalu ambisi lah dalam hal keduniawian seperti itu. Nah, jadi harus menyeimbangkan karena alam itu juga merupakan rumah kita. Di mana alam itu bermasalah, kurang sehat, alam itu merasa terganggu ekosistemnya atau
kehidupannya, maka akan murkalah, akan menimbulkan banyak bencana di mana-mana. Seperti itu ya, itu karena ulah manusia sendiri ya sebenarnya. Kenapa kita nggak banyak hutan-hutan yang dibabat habis, yang digunduli, yang apa nggak ditanemin lagi, malah dibangun perumahan, dibangun gedung-gedung apa kantor pertambangan, pabrik, ya kan banyak banget. Nah jadi seperti itu ya. Jadi manusia itu merupakan bagian dari alam semesta. Bumi itu bisa berbicara, bisa ngomong. Segala benda yang ada di baik itu benda hidup ataupun benda mati kayu itu juga sebenarnya ada energinya. Seperti itu. Bahkan uang pun itu ada rohnya. Roh uang itu ada. Kayak gitu. Ya ini bukan bukan musyrik atau apa ya. Enggak, itu memang seperti itu. Kalau orang mengatakan kita memahami seperti ini ada rohnya itu musyrik atau menduakan Tuhan kan enggak kan kita enggak menyembah, kita hanya mempelajari. Kecuali kalau kita menyembah materi, kita menyembah uang, kita menyembah pohon, nah baru itu musyrik. Tapi kan kita enggak, kita hanya sekedar menghargai dan menghormati, ya kan seperti itu. Jadi berbeda ya. Jadi ya karena memang manusia itu merupakan bagian dari alam ya, kita berusahalah untuk melestarikan. Jangan kita tanamlah, kalau ada tanah kosong ditanemin pohon, apa tanemin apa, karena alam semesta dengan manusia itu merupakan ini ya, satu kesatuan, satu kesatuan, jadi saling membutuhkan seperti itu. Jadi jangan egois karena ambisi untuk tujuan tertentu sehingga merusak alam dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di dalamnya untuk kekayaannya sendiri. Nah, seperti itu tanpa memperhatikan keturunan kita, anak cucu kita nanti akan seperti apa kehidupannya. Kalau alam ini dihabisi, dieksploitasi habis, pohon ditebangi, nah seperti itu ya. Karena memang merupakan suatu kesatuan antara kita dan alam. Ya bahkan kalau misal orang zaman dulu kan sering tuh berteduh di bawah pohon atau dia berdiam bermeditasi ya, itu kan menyamakan frekuensi atau vibrasi ya. Nah vibrasi, karena pohon itu semakin pohon itu besar maka vibrasinya, energinya itu akan semakin kuat. Ini energi, bukan kita musyrik ataupun apa ya, ataupun jin kodam atau hal-hal makhluk gaib di luar kita, itu enggak, itu energi. Nah ini nanti kita bahas next time ya mengenai bab energi ya, karena setiap materi itu mempunyai energi, baik itu benda yang hidup ataupun yang mungkin kita katakan mati lah, tapi sebenarnya nggak mati, itu hidup. Kayak misal kursi yang dari kayu itu hidup sebenarnya, bisa bernafas, tapi kita mengatakan benda mati. Kayak bumi aja, bumi itu hidup sebenarnya, bumi ada rohnya, bisa ngomong, bisa komunikasi, bisa mengeluarkan suara, cuma kita aja yang nggak denger, ya kan. Di dalam Islam juga kan dijelaskan kan, bumi itu bisa menangis, ya kan, bumi itu bisa senang bahagia, bisa susah, bisa sedih, itu dijelaskan di ilmu leluhur juga sama seperti itu ya. Jadi kita harus ini ya, menyeimbangkan atau menyamakan lah, berusaha menyamakan frekuensi antara kita sebagai manusia dan alam semesta ya. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang utuh ya, bukan terpisah. Karena ya Allah itu sebenarnya yaitu menciptakan alam semesta untuk keseimbangan kita manusia. Nah seperti itu ya. Jadi nanti kita next time kita bahas mengenai energi ya, karena setiap benda apapun itu, baik benda hidup ataupun yang kita katakan benda mati, itu sebenarnya mempunyai energi tertentu ya. Terutama kayak misal benda hidup, tumbuhan kayak pohon itu juga ada energinya. Makanya kalau orang menyepi itu biasanya di bawah pohon. Kadang kita merasa duduk di bawah pohon merasa enggak enak, takut, apa merinding atau apa, karena energinya belum sinkron. Tapi nanti kalau energinya sinkron antara kita dengan pohon tersebut yang buat kita neduh, maka nanti akan terasa nyaman di situ. Karena udah
udah sama ya frekuensinya atau namanya ini apa, frekuensinya yang disebut dengan vibrasinya ya, orang zaman sekarang ngomong dengan vibrasi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, kita harus menjaga kelestarian alam ya, jangan ya keseimbangan dan ekosistem alam supaya kehidupan manusia juga itu akan terjaga juga, akan lestari juga, dan terutama untuk keturunan anak cucu kita nanti juga bisa lestari karena seimbang antara kehidupan manusia dengan alam ya. Jangan dieksploitasi lah alam. Ya, jadi kita hidup ya secukupnya aja lah, seadanya, secukupnya. Jangan terlalu ambisi untuk mengeksploitasi alam. Nanti efeknya akan kurang bagus di masa depan anak cucu kita nanti yang akan merasakan. Akan kekeringan, kemarau panjang, kering di mana-mana, gitu kan, udara polusi, ya banyaklah efeknya ya kalau kita nggak bisa menjaga kelestarian alam. Nah, jadi ya semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.